Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, tetap seperti biasa, saya nggak bosan-bosan selalu mendoakan buat kita semuanya, Anda semuanya yang menonton video ini. Dimanapun kalian berada, saya tetap doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, sehat selalu ya. Yang lagi banyak tanya, insya Allah saya doakan semoga lunas. Pasti lunas deh. Yakin kita punya Allah. Kalau hari ini pun Anda merasa lelah, capek karena dikejar hutang dan Anda merasa kok lama banget lah hutang ini lunas gitu ya, tetap percaya Allah punya skenario, Allah punya rencana yang terbaik yang sudah disiapkan untuk di masa depan. Percaya teman-teman semuanya. Yang penting saat ini kita berjuang terus, berjuanglah. Tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan kita. Semuanya butuh proses. Ketika Anda benar-benar berjuang, yang paling penting itu berjuang bagaimana menata hati agar yakin sama Allah. Itu teman-teman semuanya. Saya dulu fokusnya begitu. Fokusnya kejar ampunan Allah dulu. Fokusnya bagaimana menata hati, menata ibadah, menata pikiran, menata diri pokoknya. Yang lain tetap kita pikirkan, tapi lebih fokuslah pada bagaimana menata hati, menata ibadah. Karena begini teman-teman semuanya, ketika kita benar-benar berjuang, dan Allah tuh pasti melihat perjuangan kita, pasti melihat. Cuma yang kita butuhkan, kita harus sabar. Kuncinya itu sabar, karena Nabi sudah bilang setiap doa itu pasti dikabulkan selagi dia tidak terburu-buru. Nah, kalau sudah dikatakan seperti itu, berarti kita benar-benar harus sabar. Kita nggak bisa maksa. Anda mau protes bagaimanapun, mau menolak bagaimanapun nggak bisa. Itulah takdir kehidupan. Inilah kehidupan yang banyak ujian, banyak masalah. Karena tidak ada manusia di dunia ini itu yang hidupnya baik-baik saja. Pasti punya banyak masalah. Dan masalah itu berbeda-beda. Setiap orang itu punya masalah masing-masing. Nah, kalau Anda saat ini sedang diterpa masalah hutang, ya harus dihadapin. Dan percaya deh, setiap masalah itu yang dihadirkan sama Allah, kita sudah dipastikan mampu. Dan gak mungkin Allah itu kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Jadi tetap semangat, tetap yakin. Kita punya Allah yang bisa merubah segalanya. Tinggal bagaimana kesungguhan kita untuk benar-benar mendekat sama Allah. Terima, sabar, ridha, ikhlas, yakin. Insya Allah hajat-hajat kita itu dikabulkan sama Allah. Satu saat nanti Anda akan menangis bukan lagi karena ujian dan cobaan, tapi Anda menangis karena doa-doa Anda, impian Anda selama ini sudah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat kan? Keren, teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan, kita tetap harus bersyukur. Sambil nonton video ini, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya. Di kolom komentar, apa yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda, tuliskan. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Alhamdulillah ya Allah, hutang. Tuliskan saja. Sudah, jangan pikirkan, apa iya ya, dari mana, jangan pikirkan. Itu bukan wilayah kita. Ikhtiar kita salah satunya adalah dengan scripting doa. Nah, itu tadi saya selalu katakan, jadikan saya saja kolom komentar video saya ini scripting doa Anda. Tuliskan doa-doa terbaik di sana. Insya Allah ketika kita rutin ya, Anda rutin menuliskan scripting doa setiap saya upload video, insya Allah itu pelan-pelan nanti akan dibuka jalan sama Allah. Tetap semangat teman-teman semua. Baik, hari ini lagi-lagi saya ingin bahas masalah hutang ya. Yang ini bertanya, ada beberapa kemarin yang bertanya, beberapa orang yang bertanya ke saya. Tapi yang saya ingat aja, karena kan yang masuk WA ke saya banyak. Dia ini punya hutangnya itu 500 jutaan lah gitu. Dan dia merasa hutang 500 juta itu bukan hanya untuk diri pribadi sendiri, bukan hanya untuk berpoya-poya, tapi untuk keluarga, untuk usaha dan lain sebagainya. Tiba-tiba di tengah jalan semua yang dia rencanakan itu hancur. Artinya usaha bangkrut, ya pekerjaan, pokoknya benar-benar hancur lah, dan dia merasa berada di titik nol. Dia bertanya ke saya, bagaimana bangkitnya Pak, bagaimana memulainya. Saya sudah nonton semua video motivasi tentang keyakinan, tentang amalan, tentang banyak hal-hal yang bisa membuat diri kita itu bangkit kembali, tapi saya benar-benar nggak ngerti harus dari mana mulainya. Nah, di video kali ini saya ingin jelaskan, tonton videonya, semoga bermanfaat ya. Saya akan kasih semangat buat teman-teman semuanya bahwa berapapun jumlah hutangmu, insya Allah pasti lunas. Nah, cara ini yang ingin saya share ini banyak sekali dipakai oleh orang-orang yang saya banyak belajar ya, dari buku lah, kemudian dari buku, dari mentor-mentor, dari para motivasi. Salah satu impian Anda ingin lunas hutang itu adalah menggunakan ilmu loa. Loa itu adalah law of attraction. Dengan membayangkan, memvisualisasikan, merasakan bahwa seolah-olah itu impian kita, keinginan kita itu sudah terwujud. Nah, makanya cara saya, dan selalu saya sampaikan ya, bahkan sudah saya pernah sampaikan di video YouTube itu, kalau Anda ingin hutang Anda lunas, Anda harus berani melakukan ini.
lakukan cara ini. Seperti saya dulu, saya pernah bilang ya bahwa coba ambil kertas lembar nih ya, HPS atau A4 kertas gitu. Anda tulis di situ impian Anda. Tuliskan jumlah total hutang Anda itu berapa. Berapa teman-teman? Misalnya 500 juta. Tuliskan, alhamdulillah ya Allah hutangku 500 juta lunas terbayar. Atau ya Allah, alhamdulillah ya Allah hutangku 500 juta sudah lunas terbayar. Kata-kata sudah lunas terbayar di sana itu harus Anda tuliskan. Walaupun faktanya saat ini Anda sedang lagi berjuang lunasin hutang itu, hutang Anda belum lunas, Anda masih dikejar-kejar rentenir dan lain sebagainya, nggak apa-apa, tuliskan itu. Tuliskan itu, kemudian pakailah cara-caranya Allah. Jadi dua-dua ini kita gabungkan. Saya dulu begitu. Dan ini caranya bukan hanya dipakai untuk melunasin hutang, termasuk impian. Saya dulu ya, misalnya dulu pingin punya pingin punya televisi yang LCD dulu ya, zaman-zaman dulu tuh tahun 2009 tuh saya sudah mulai belajar tuh ilmu loah pelan-pelan gitu ya, baca, belum mendalamin, akhir-akhir ini saya dalamin kan, tapi saya pelajarin, saya pingin televisi saya tuh TV gitu ya, yang LCD ya tuh saya cari gambarnya di internet, saya cetak, kemudian saya ajukan ke Allah, saya bak sholat, kemudian ya Allah, Engkau maha kuasa, Engkau maha kaya ya Allah, hamba pingin nih punya TV. Kemudian saya perbanyak sholawat, perbaikin ibadah segala macamnya. Alhamdulillah tuh dapat teman-teman semuanya. Saya nggak pikirkan waktunya cepat atau lambat, dari mana, saya nggak pikir itu. Yang penting saya tetap lakukan itu. Saya amalin tuh sholawat yang banyak. Pokoknya ibadah saya lakukan. Nah dalam hal ini, kalau masalah hutang ini, saya pernah jelaskan ke Anda ya bahwa tuliskan jumlah hutangmu berapa, kemudian bawa di atas sajadah, artinya bawa sholat, ajukan sama Allah. Walaupun sebenarnya Allah sudah tahu kita banyak hutang, kita banyak masalah, tapi nggak apa-apa, sebagai tanda keseriusan kita, kesungguhan kita bahwa benar-benar pingin ditolong sama Allah. Tulis jumlah hutang Anda. Alhamdulillah ya Allah hutangku 500 juta sudah lunas terbayar. Nah, yang Anda amalkan adalah kita pakai amalan sholawat, dan ini sebenarnya banyak testimoni yang saya tonton di YouTube tuh mereka menggunakan cara-cara ini, doa dan sholawat. Masya Allah luar biasa teman-teman semuanya. Tapi ada juga itu yang bertanya, Pak saya sudah lakukan apa yang Bapak sampaikan, tapi kok belum ada keajaiban. Saya bilang, ente itu terlalu fokus pada keajaiban. Keajaiban itu bukan wilayah kita. Anda nggak usah terlalu pusing-pusing memikirkan kapan keajaiban datang, dari mana pertolongan Allah, jalannya dari mana. Ya memang kita tuh tetap berpikir ke sana, menunggu, tapi jangan fokusnya ke sana. Yang penting tetap Anda lakukan, ikutin alurnya Allah. Artinya begini, ketika Anda sudah berikhtiar, baik ikhtiar langit dan ikhtiar dunia, selesai, habis itu selesaikan urusan Allah. Itu di luar kendali kita. Kalau Anda memaksakan harus memikirkan terus-menerus caranya bagaimana dan nanti seperti apa, apalagi Anda terus-terus menunggu keajaiban, itu makin menjauh. Itu bukan ranah kita, itu ranahnya Allah. Nah sekarang kita kembali yang tadi, sudah setelah Anda tulis tuh jumlah hutang Anda ajukan ke Allah. Bawa itu sholat hajat, sholat tahajud. Sholat hajat dulu Anda 2 rakaat gitu ya malam hari. Kemudian Anda bilang ke Allah, ya Allah, Anda baca tuh, Anda baca atau Anda curhat dulu ke Allah, ya Allah hutangku 500 juta. Engkau maha kaya ya Allah, apapun bisa kau rubah, apapun bisa kau lakukan. Hamba mohon ya Allah, berikan jalan, berikan petunjuk untuk hamba bisa menyelesaikan semua amanah ini. Hamba tahu ya Allah semua ini karena dosa dan kesalahan. Nah, Anda sholat hajat nih 2 rakaat, kemudian Anda berdoa tadi, kemudian Anda bersolawat kepada Rasulullah. Insya Allah dengan wasilah solawat itu Allah akan kasih jalan. Ingat deh teman-teman semuanya, solawat ini benar-benar Masya Allah luar biasa, dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya itu banyak orang-orang menjulik itu, mau apapun solawatin aja, pingin mobil, pingin rumah, pingin segala macam, di foto gambarnya kita sholawatin. Itu saya lakukan. Apakah berhasil? Alhamdulillah teman-teman semuanya terwujud. Perkara waktu, udah deh itu urusan Allah dan urusan kita. Yang penting kita tetap ikhtiar. Nah Anda pun harus lakukan itu. Kalau Anda sudah lakukan seperti yang saya sampaikan itu, ente itu nggak usah hitung-hitungan, lakukan saja terus. Habis sholat hajat, kemudian Anda berdoa sama Allah, Anda ambil kertasnya itu, Anda tempel ke dada begini. Anda bilang, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, hutangku sudah lunas ya Allah, ini semua berkah pertolonganmu, berkah kuasamu, terima kasih ya Allah. Sambil Anda bayangkan itu,
Benar-benar Anda bayangkan, benar-benar Anda visualisasikan seolah-olah utang Anda itu benar-benar sudah lunas. Walau faktanya berbeda. Itu saya lakukan. Nah di hari-hari itu, saya lakukan kegiatan itu, saya berpikirnya ke sana terus itu. Alhamdulillah ya Allah, hutangku sudah lunas. Dimanapun saya dalam hati itu, alhamdulillah ya Allah, hutangku sudah lunas. Makasih ya Allah, Engkau sungguh baik. Walaupun sebenarnya pikiran itu lagi mumet, lagi stres ya karena harus memikirkan tagihan segala macam. Udahlah, hadapin saja. Hadapin saja, percaya deh, Allah itu sudah memastikan diri kita mampu dan kuat. Kita saja kadang-kadang yang terlalu melemahkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah nggak mampu berpikir sesuatu hal yang di luar dugaan kita, lepaskan. Saya selalu bilang lepaskan. Kalau Anda terlalu pusing memikirkan besok harus bayar, uang nggak ada, sudahlah, ke Allah dulu. Selesai ke Allah, Anda bersolawat kepada Rasulullah, Anda banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak melakukan ibadah-ibadah yang selama ini Anda tahu. Karena menurut saya, ini ya yang bertanya ke saya itu bukan lagi pada amalannya, tapi bagaimana Anda menata keyakinan, menata hati supaya yakin ke Allah. Kalau amalan rutinkan saja, istiqomah saja, dan Anda harus banyak belajar tentang ilmu pikiran ya, supaya bagaimana supaya yakin, bagaimana supaya sabar, bagaimana supaya kita mentalnya kuat. Anda harusnya fokusnya ke situ. Kalau amalan semuanya baik dan gak ada yang salah dengan amalan. Yang sering bertanya, Pak, saya sudah sholawat, saya sudah istighfar, sudah baca Quran dan segala macamnya, keajaiban belum datang. Apa saya salah bacanya ya Pak? Apa saya salah ngamalkannya? Bukan salah, kitanya yang nggak sabar. Andanya sendiri yang tidak yakin dengan yang sudah Anda kerjakan itu. Anda berdoa minta sama Allah, tapi di sisi lain Anda berharapnya pada manusia. Ini kurang tepat. Kalau sudah ke Allah, sudah ke Allah saja. Yang penting tugas kita sebagai hamba itu ikhtiar, berdoa, dan lakukan yang terbaik. Malam hari Anda berdoa, tahajud, dan segala macamnya. Siang hari sudah lakukan kegiatan seperti biasa. Kalaupun Anda harus dihadapkan dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sesuatu hal yang benar-benar membuat Anda takut, berlindunglah sama Allah. Baca zikir-zikir yang Anda bisa. Saya selalu nyarankan teman-teman yang bertanya, perbanyak sholawat atau perbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Saat hati gelisah, baca istighfar dan lain sebagainya. Yang penting saya sarankan berzikir kepada Allah. Banyak berzikir, hanya orang-orang yang mengingat Allah hatinya akan tenang. Kalau Anda galau, cemas, gelisah, berzikir sama Allah. Sudah lakukan. Kalau anda terlalu memaksakan memikirkan dari mana cara cari duit, Anda sudah berikhtiar sana, ya sudah pasrah, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain, hadapin. Selesai Anda dimaki, misalnya dimarahin, ya itulah takdir hidup yang harus dijalanin. Tapi percayalah, nggak ada masalah yang abadi. Insya Allah ketika kita datang ke Allah, pasti ada saja jalan. Allah yang kasih masalah, pasti Allah juga yang kasih solusi. Yang terpenting bagi kita itu adalah tetap sabar dan baik sangka sama Allah. Itu teman-teman. Jadi insya Allah kalau itu Anda lakukan, jangan pikirkan dari mana jalannya apa. Yang penting Anda lakukan saja. Lakukanlah yang bisa Anda lakukan. Berikhtiarlah apa yang selama ini sudah menjadi kebiasaan. Misalnya Anda bekerja sebagai pedagang, ya pokoknya Anda tetap ikhtiar cari peluang-peluang baru. Apakah rekanan bisnis ke teman, silakan, tapi ingat nomor satukan Allah. Malam hari ikhtiar langit, bahkan dalam kegiatan itu tetap banyak berzikir sama Allah. Saya yakin pasti dibuka jalan sama Allah. Percaya teman-teman semuanya. Karena itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Dan yang bertanya ke saya teman-teman juga, saya selalu sampaikan itu ke Allah. Kejar ampunan Allah dulu. Percaya deh, Allah itu punya banyak cara untuk menyelesaikan semua masalah kita. Itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.